آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان sampai ayat ke-49 dari yu'raful ya. Yu'raful huruf ain itu makhrajnya dari wasata al-halq, tengah-tengah tenggorokan. Wasata al-halq, tengah-tengah tenggorokan. Ya. Sifatnya dia pertama jahar, kedua tawassud. Jahar, tawassud. Kemudian dia berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah syiddah, sedangkan dia tawassud. Jadi kalau orang baca dengan menekan yu'raf, yu'raf itu jadi syiddah hamzah. Dia harus baca dengan yu'rafu, yu'rafu. Jadi agak mengalir sedikit tapi ada tekanan. Ya, itu sifat huruf ain. Yu'raful alif lam al-qamariyah. Dihukumi dengan izhar, lamnya dibaca jelas. Ya, dihukumi dengan izhar. Mujrimun, jim mati qalqalah sughra. Jim itu sendiri makhrajnya wasatu al-lisan, tengah-tengah lidah. Tadi wasatu al-halq. Sekarang jim wasatu al-lisan, tengah-tengah lidah. Dan sifatnya dia jahar dan syiddah, tertahan nafasnya dan suaranya. Kemudian qalqalah, qalqalah, memantul. Mujrimumu mat-tabi'i, bisi ma, si sama ma mat-tabi'i juga. Hum, mimati ketemu fa, izhar syafawi. Bisi ma hum fayu, hum fa. Hati-hati jika mim mati bertemu dengan fa, jangan sampai terjadi idgham. Karena mim sama fa itu satu makhraj dari kedua bibir. Jadi orang suka baca bisi mahum fi huffi, langsung ke fa-nya. Huffi gitu ya. Harus mimnya jelas. Hum fi hum fa yu'khazu. Di sini yu hamzah tadi dengan yu'raf. Tapi sekarang yu'khaz. Yu'khaz. Hamzah makhrajnya adalah aqsa al-halqi, pangkal tenggorokan. Sifatnya jahar dan syiddah. Fa yu'khazu bin kha isti'la, kha bin gunnah sempurna. Bin nawasi wal nawa wa matbi, si matbi juga. Wal aqdam, wal aqdam, aqdam qalqalah. Ya. Qalqalah sugro, tapi qalqalahnya karena huruf qaf maka dia tebalkan isti'la. Karena dia ditebalkan isti'la. Aqdam mat arid lisukun. Kemudian fabi ayyi ala, ya. Ya bertasydid nabar, ditekan. Fabi ayyi ala, mat tabi'i, la mat wajib muttasil 5 harakat.
Irabbikuma, ba bertasydid, jahar dan syiddah. Jahar dan syiddah. Irabbikuma, ya, jahar dan syiddah. Ma matabi tukaz. Zal jika dia bertasydid, pertama makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu makhrajnya zal. Kemudian sifatnya dia jahar dan rokhawa. Nah kalau dia bertasydid maka sifatnya dia rokhawa. Tukazi, tukazi, gitu. Jangan ditekan, jangan tukat jiban, jangan begitu. Tapi tukaziban, gitu. Sifatnya mengalir suaranya. Ban mat arid disukun lagi. Kemudian hadhihi, ha mat tabi. Hi juga mat tabi, tapi dia mat silah. Jahannam gunnah. Akmal ma takunu pada nun, sempurna. Jahannamul lati alif lam al apa asyamsiyah. Allati timatabi yukadzibu. Tadi zal sifatnya jahar dan rakhawa. Tukadzibu bihal. Ha harusnya jadi mat, tapi karena setelahnya ketemu alif lam maka hilang matnya. Langsung ke lam, bihal mujrimun. Qalqalah lagi pada jim, rimun, mun, mat arid disukun. Yatufu, tufu, tatitu. Ingat ya, ini huruf ta, isti'la dan itbaq. Jangan yatupu, jangan yatupu. Ya, isti'la dan itbaq pada huruf ta. Yatufuna bainaha. Tufu mat tabi'i. Bailin. Nah, haha mat tabi'i lagi. Wa baina hamin. Wa bailin lagi. Hamim mat tabi'i. Hamimin an min izhar halqi tanwin kasratain ketemu dengan hamzah. Izhar halqa. Hamimin an. Panjangkan lagi mat adat sukun. Kemudian fabi ayyi ala, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ayat berikutnya, waliman, nun mati ketemu kha, izhar halqi. Izhar itu jelas, halqi tenggorokan, yaitu karena kha huruf tenggorokan. Yang dibaca jelas apanya? Huruf nunnya. Waliman kha, enggak boleh digunakan hanya satu harokat. Waliman khafa maqama kha, itu matabi semua. Rabbihi, ya, Rabbihi, itu ba makhrajnya di kedua bibir. Sifatnya jahar dan syiddah, habis nafas suara. Hi maksilah sugra, dua harokat. Jan gunnah sempurna, panjang, dua harokat gunnah. Tan mat arid disukun lagi, empat harokat. Diulang lagi, fabi ayyi ala. Kemudian zawata, lihat yang dipanjangkan wa-nya. Ketemu dengan ta mat jaiz munfasil. Zawata afnan. Fa itu satu makhraj dengan huruf mim, waw sama ba. Yaitu dari kedua bibir, di mana dia ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah, itu makhrajnya fa. Sifatnya dia hamas dan rakhawa. Hamas dan rakhawa berarti mengalir nafasnya dan suaranya. Afnan, kemudian dipanjangkan dibaca dengan mat arid disukun, baru fabi ayyi ala'i rabbikuma diulang lagi. Ya. Wallahu taala a'lam. Pak Eka, silakan baca Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 40 tadi ya? Ya. 41. 40 41 ya? Ya, Rasul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان Ya, terus jawab Afnan. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان Barakallahu fiik. Bagus Pak Eka. Pak Ismail, silakan baca Pak Ismail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان Barakallahu fiik. Barakallah. Pak Jen, baca silakan Pak Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di jalan nyetirnya, Ustaz. Oh Lanjut. iya. Oke. Isman. Berarti tinggal Isman. Baca Isman. Ya, lagi pilek ini. Ya, mau baca nggak? Apa nggak? Bacalah. Baca. Tunggu. Bacalah. Pak, menyalon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. فبأي آلاء ربكما تكذبان
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين هميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان Barakallahu fiik. Barakallahu. Ada pertanyaan kah? Ada yang mau ditanyakan? Pak Eka, Pak Jen, Pak Ismet. Pak Jan lagi di mobil. Biasanya Pak Jan yang banyak tanyaannya. Ustaz, Ya, di luar ngaji. Ini apa sih? kalau sholat jamaah, imamnya itu terlalu cepat gimana ya Ustaz ya? Saya di kantor tuh, masjid dekat kantor tuh, imamnya cepet banget. Sebelum selesai Fatihah udah sujud. Apalagi rakaat ketiga keempatnya. Aduh, apa bagusnya anak cari masjid lain itu Ustaz. Ya dirinci dulu kalau antum tanya hukumnya bagaimana yang apa kita bermakmum kepada orang yang cepat sholatnya. Kalau cepatnya dia sampai meninggalkan tumak nina, cepatnya dia gitu ya, sampai meninggalkan atau melalaikan tumak nina, yang tumak nina itu para ulama jumhur sepakat dia rukun sholat, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Begitu Pak Jen. Pak Jen, Pak Ismet. Jadi tidak boleh kita sholat di belakangnya kalau cepatnya dia melalaikan tumak nina. Tapi kalau cuman misalnya dia bacanya cepat surat, tapi dalam gerakan rukunya, iktidalnya dia tumak nina. Meskipun sesaat tumak nina. Gitu ya. Meskipun ternyata kita belum selesai baca Al-Fatihahnya. Karena kita makmum, nggak apa-apa. Kita ikutin dia. Jadi dilihat dulu di lapangannya Pak Ismet ya. Ya, Ustaz. Apakah tumak ninahnya yang dia lalaikan sehingga misalnya ruku langsung Allahu Akbar semi Allah mana Allahu Akbar, itu udah kacau kalau begitu. Minimal kan untuk rukutnya dia baca minimalnya satu bacaan zikir subhana rabbiyal azim. Kan gitu tuh. Harusnya kan. Iya. Nah, kalau dia kan Allahu Akbar semi Allah itu nggak ada. Nah, itu sudah nggak bisa jadi tumak ninah, hilang. Kalau seperti itu kondisinya maka nggak boleh kita makmum di belakang. Ini kan sholat sendiri kalau begitu. Kalau memang masjid lain jauh gitu ya. Gitu. Apalagi kan di kerjaan di kantor. Tapi kalau tadi kalau cuman Al-Fatihahnya Ustaz, cepat banget tuh kalau baca surat Bismillahirrahmanirrahim kita baru baca iya karena udah dia ada ruku. Maka kita wajib ikuti imam. Meskipun bacaan Al-Fatihah kita belum selesai. Tapi kalau dia ketika dia ruku dia udah mulai tumaknina nggak apa-apa. Arti kita sah sholat kita nggak ada masalah. Karena bacaan imam sudah tercover baca makmum sudah ditutupi dengan bacaan imam. Begitu Pak Ismail. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Ya, Jadi nggak apa-apa ya. Ya Terusin dilihat aja kan tadi dulu ya. dilihat kondisinya tadi kan tadi saya. Yang tahu kan nih Pak Ismet nih. Ya, kalau ternyata tumak ninanya yang ia tinggalkan ini nggak boleh. Tapi kalau cuman bacaan suratnya doang yang cepat, baru cuman tumak ninanya dia tetap jaga ketika ruku, ketika iktidal, ketika sujud, duduk di antara dua sujud dia jaga, maka nggak ada masalah. Gitu Pak Ismet. Ya Ya. Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Oh, iya. Iya. Ada lagi yang lain? Ya, Ustaz. Ustaz, nanya Ustaz.
Iya, iya, iya. Pak Eka dulu, Pak Eka. Sabar ya Pak Jen ya. Ya, Pak Ini Eka, Ustaz, silakan. misalnya apa imam baca Pak Imam baca apa surat sajadah, kan kita sujud Pak Ustaz ya? Ya, sujud tilawah. Sujud. Nah, sujud tilawah. Nah, habis sujud itu pas kita bangun diri lagi itu kita duduk di atas dua sujud apa langsung berdiri Ustaz? Langsung berdiri, lanjutkan surat. Oh, ini kalau salat sendiri apa berjamaah, Pak Eka? Halo? Halo, halo, berarti langsung berdiri Ustaz ya? Iya, ini salat sendiri apa berjamaah dulu? Dirinci dulu. Berjamaah, berjamaah Ustaz. Kalau berjamaah ya terikat dengan imam. Biasanya kalau orang habis baca ayat-ayat sajadah, dia langsung sujud tilawah, kemudian habis sujud sebentar dia langsung berdiri lagi, langsung sambung ayat itu, nggak baca basmalah. Begitu. Ya Ustaz, berarti Tapi kita nggak perlu duduk sebagai di atas dua makmum sujud Ustaz hanya ya? apa? Nggak perlu duduk di antara dua sujud itu nggak perlu ya? Nggak ada, karena dia bukan kaitannya Nggak ada ya? gerakan di dalam sholat. Dia perintah ketika mendengar ayat sajadah kita sujud itu. Gitu. Jadi dia nggak ada sujud duduk di antara dua sujud, tidak ada itu Pak Eka. Gitu. Ya Ustaz. Ya. Kecuali kita sholat apa? Kalau sholat sendiri ya kembali ke kita. Misalnya kita lagi baca surat, ya baca surat nih ya. Ternyata ada ayat sejadah nih. Kalau kita baca surat as-sajadah, baca sendiri baik. Taruhlah lagi baca Quran lah, tidak sholat. Ya, maka kalau mazhab Syafi'i itu harus berdiri dulu, dia takbiratul ihram, kemudian dia langsung sujud. Kalau mazhab Syafi'i, kemudian dia langsung duduk. Jadi kalau sendiri ya, dia lagi baca Quran gini ya, baru dia salam. Jadi dia menganggap sujud itu sujud tilawah bagian dari sholat. Tata caranya begitu. Tapi kalau pada mazhab yang lain tidak. Kalau dia di luar sholat, dia misalnya lagi baca Quran, ketemu dengan ayat sejadah, dia langsung sujud. Sudah, selesai. Langsung duduk lagi. Begitu. Itu kalau kita baca Quran. Tapi kalau kita sholat sendiri, kemudian kita membaca ayat sajadah, maka disunnahkan kita sujud, kemudian kita berdiri lagi. Sambung ayat itu. Begitu Pak Eka. Kalau dalam ayat-ayat mufassal, yaitu juz 30, yang ayat sajadah itu cuman surah Al-Alaq. Terus tahu anak ya. Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada ayat terakhir wasjud waqtarib. Itu sujud diperintahkan. Begitu Pak Eka. Tapi banyak kan para ulama berpendapat jumhur hanya sunnah. Hanya sunnah. Sunnah. Artinya kalau tidak sujud juga nggak ada masalah, dia tidak berdosa. Tentu kalau dia bersujud dia mendapatkan pahala. Begitu Pak Eka. Jelas ya? Ya, Ustaz. Pak Jen, apa Pak Jen? Ya Ustaz, kewajiban makmum itu apa aja Ustaz? Kewajiban makmum, yang Ya, pertama, yang paling utama dia mengikuti gerakannya imam. Imam ruku, dia baru ruku. Imam i'tidal, dia baru i'tidal. Imam sujud, dia baru sujud. Dia selalu mengikuti imam. Tidak boleh berbarengan dengan imam. Apalagi mendahului imam. Itu yang paling utama, kewajiban makmum. Terus yang kedua, kalau dia di saf pertama, dia menegur imam jika dalam salah gerakannya dia baca subhanallah, atau dia dalam imamnya salah dalam bacaannya, dia tegur langsung bacaan surat, bacaan ayat yang salah. Begitu Pak Jen. Ya. Tapi selebihnya dia harus mengikuti imam. Ju'ilal imam. Kata Nabi, ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi makmum itu fungsinya mengikuti imam. Tidak boleh berbarengan ruku, apalagi mendahului takbir sebelum imam takbir, nggak boleh. Makanya kemarin itu kan yang aneh bahas sama Pak Jen itu yang di Gading Nias itu salah satu imam. Kan ketika dia sujud, dia masih baca takbir tuh, Allahu Akbar, wa Akbar. Baru itu sudah sujud dia takbir
Akhirnya orang belum selesai itu sudah sujud duluan jamaah sebagian. Itu nggak boleh. Ditakutkan dia nanti akan membatalkan sholatnya tanpa ia sadari. Tapi karena perbuatan imam yang begitu nggak ngerti, akhirnya dia mendahului imam. Jadi makmum mengikuti imam. Bagaimana cara mengikutinya? Dengan ucapan. Begitu. Dengan ucapan dia misalnya mau sujud. Allahu Akbar. Baru kita sujud. Ya jangan belum selesai sujud, belum mau sujud, kita sudah selesai takbir nih. Allahu Akbar. Belum sampai sujud misalnya. Nah, itu orang akan berlomba-lomba jadi makmum mendahului imam biasanya di situ. Begitu contoh Pak Jen. Ya. Terus Silakan. bacaan yang masih wajib buat makmum apa, Ustaz? Kalau menurut mazhab Syafi'i tentu Al-Fatihah. Mm-mm. Tapi kan tadi saya bilang kalau makmumnya ini imamnya ini cepat tadi yang ditanya Pak Ismet. Imamnya ini cepat. Gimana, Ustaz? Kan gitu. Ya sudah. Yang penting dia tumakninanya tidak hilang, insya Allah sudah tercover, tertutupi kekurangan Al-Fatihah kita dengan bacanya imam. Begitu. Maksud saya bacaan Ustaz, mulai dari takbiratul ihram, dari doa, kemudian sama ihram dan yang seterusnya. Ada nggak yang wajib atau semuanya dihilangkan bacaan makmum, Ustaz? Itu dirinci Pak Jen. Kalau sholat jahriyah, maka kebanyakan pada 2 rakaat yang pertama dijaharkan, sholat jahriyah ya, maghrib, isya, subuh, maka kebanyakan ulama berpendapat itu kita hanya mendengar, tidak baca. Oh, Mendengar. Jadi nggak masuk baca iftitahnya, apalagi Al-Fatihahnya. Gitu ya. oke. Itu kalau mengambil pendapatnya dari Imam Ahmad. Tapi kalau Syafi'i tidak. Kalau mazhab Syafi'i dia tetap baca Al-Fatihah. Tapi Oke. kebanyakan orang kalau sholat jahriyah yang lebih kuat dia mendengarkan bacaan imam. Karena takut imam itu salah dia bisa tegur. Kalau dia baca Al-Fatihah, imam baca surat nanti bingung bagaimana menyimaknya. Hmm. Begitu Pak Jen. Baru pada rokaat yang kedua terakhir seperti Isya atau Maghrib rokaat ketiganya. Baru kita baca Al-Fatihah karena disirkan. Itu kalau Oh, posisi oke. berdirinya Ya, ya. ya. Ya, demikian juga pada zuhur asar disirkan wajib kita baca Al-Fatihah. Tapi itu tadi kan terikat imam. Kalau imam itu sudah rukuh gimana? Kan gitu pertanyaannya itu tadi Pak Ismail. Maka kita Hmm. tetap ikuti imam ruku. Gitu. Adapun pada ruku, pada i'tidal, pada sujud, pada duduk di antara itu kita baca sendiri-sendiri, tapi tetap mengikuti bacaan gerakan imam. Begitu Pak Jen. Surat pendek itu di duhur asar itu nggak perlu, Ustaz. Perlu baca, tapi kan tadi kalau kita jadi makmum kan terikat dengan imam. Kan begitu. Nggak, kan Ustaz bilang kalau Al-Fatihah memang wajib dibaca. Ya. Ya Ya, kan? Tapi surat pendek wajib juga nggak, Ustaz? enggak. Di, Kalau di hukumnya sur- kalau membaca surat selain Al-Qur'an, selain Al-Fatihah hanya sunnah. Oh, Hanya sunnah. ya, Itu ya, pendapat ya, ya. jumhur. Hanya sunnah. Gitu Pak Jen. Satu lagi, Ustaz. Kan kalau kita masbuk gitu, Ustaz ya. Ah, Masbuk udah mulai sujud tuh imam. Kita ah. belum sempat niat, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz? Maksudnya Kan imam katanya udah mulai ketika sujud. kita dapat imam sujud, kita udah dianggap ikut satu rakaat ya. Belum, itu maksudnya ketika ruku kali. Kalau sujud itu belum dianggap 1 rakaat. Ya, ruku-ruku, sorry. Nah, Kita masih mendapatkan imam ruku, kita ikut ruku, kita masih udah dianggap satu rakaat kan, Ustaz ya. ya, betul. Nah, tapi kan kita belum sempat baca niat gitu, Ustaz. Nggak ada. Kalau niat itu berbarengan dengan mengerjakan perbuatan masuk ke dalam sholat itu sudah dikatakan niat, Pak Jen. Oh, nggak perlu Jadi dibaca. ya itu salah. Makanya tadi saya bilang niat itu amalan hati. Amalan hati.
Hati itu kalau sudah meniatkan sesuatu maka dibuktikan dengan perbuatan. Pak J mau Ah, kerja nih. Orang mau niat kerja kira-kira kalau di rumah sama berangkat kan akan dibedakan. Niat kerja di rumah aja berarti kan nggak kerja, nggak niat berarti gitu. ah. Tapi kalau orang niat kerja, dia berangkat itu sudah dikatakan niat, sudah berjalan. Demikian juga dalam sholat. Gitu Pak Jen. Demikian juga dalam sholat. Kita masbuk, kita langsung masuk ikuti imam untuk mengejar 1 rakaat, langsung takbir, tentu saja harus takbiratul ihram, masuk, sudah dianggap itu kita niat. Begitu Pak. Jadi nggak perlu dilafalkan sholli fardhu, nggak perlu. Nggak perlu. Kalau dikaitkan dengan mazhab Syafi'i, niat itu tetap amalan hati. Cuman mazhab Syafi'i hanya mengokohkan yang ada lisan yusalli fardhu. Tapi itu tidak diwajibkan. Tidak ada bahkan sunnahnya. Itu kalau mazhab Syafi'i saja. Apalagi selain mazhab Syafi'i. Tidak dianjurkan. Ya sudah masuk langsung takbir. Begitu Iya, Pak iya. Jen. Gitu. Jadi jangan niat itu harus dirangkai kata dulu diucapkan. Enggak. Tapi langsung eksekusilah. Praktek perbuatan. Begitu. Nah, terus bacaan-bacaan itu Ustaz, takbiratul ihram, terus samiallahu liman hamidah gitu. Ya itu mah tetap dibaca kan. Kalau kita mas bukan ketika ruku kan takbiratul ihram nomor 1. Allahu Akbar. Kemudian takbir dalam ruku langsung Allahu Akbar. Dan itu ketika sudah ruku tentu bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Kan gitu. Sami Allah liman hamidah kita nggak baca, itu imam yang baca, kita baca Rabbana walakal ham. Ya, Kemudian sujud, baca dalam sujud. Itu kan disirkan semua. Kita baca itu mah harus. Itu wajib. Itu wajib-wajibnya sholat. oke, ya, ya, ya. Itu wajib-wajibnya sholat kalau pada mazhab Syafi'i. Kalau pada mazhab Syafi'i, kalau pada mazhab mazhab Syafi'i, kalau pada mazhab Syafi'i itu sunnah-sunnah hayat. Tapi kalau pada mazhabnya Imam Ahmad, dia wajib-wajibnya salat, dan juga Imam Malik. Begitu. Nggak boleh ditinggalkan bacaan Subhana Rabbiyal Azim, Rabbana Oh, walakal ham, Subhana Rabbiyal A'la, nggak boleh itu. oh ya, siap, siap. Baik, Ada Ustaz. lagi? Syukran Nah, jazakumullah khair, Ustaz. oh iya, Kak. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Ustaz. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita. Pertanyaan itu saya tidak pernah batasi kaitan dengan taksin saja. Kalau masalah fikih, terutama pengimaman, karena saya seorang imam yang harus mengerti tentang mazhab, maka saya sampaikan kalau saya tahu ilmunya. Sehingga bermanfaat untuk bapak-bapak lah. Gitu ya. Itu penting. Harus dipahami benar-benar. Ini gitu ya. Kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma Allahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa ilaha anta illa astaghfiruka anta. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Terima kasih Ustaz, Pak. Bapak-Bapak, Lukman. Assalamualaikum. Nah.